Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsha Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0603 230212. Halo semuanya, nama aku Indah Ruth Baitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 0603 52 30 40. Saya Fadia Akhila Kholinisa dengan NIM 060 35 23 029. Salah satu tokoh psikologi fungsionalisme ada Harvey Carr. Harvey Carr ini lahir di Morris, Illinois pada tanggal 30 April 1873 dari pasangan Hamilton Carr dan Belle Garden. Dia adalah bapak pendiri psikologi fungsionalisme yang terkenal karena pendekatannya yang metodis dan menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi tentang kognisi dan persepsi hewan. Bagi Harvey Carr, aspek penting dari psikologi adalah perilaku adaptif manusia. Ia menjelaskan berbagai fungsi mental manusia yaitu perception, learning, emotion, dan thinking dengan kerangka berpikir perilaku adaptif manusia. Harvey Carr berkuliah di Universitas Colorado sebagai mahasiswa psikologi bersama Arthur Allin. Di sana ia menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1991 dan Master of Science pada tahun 1992. Ia mengajar di sebuah sekolah menengah di Texas, State Normal School di Michigan, dan Pratt Institute di Brooklyn, New York pada tahun 1905 sampai 1908. Pada tahun 1905 ini, ia menerima gelar PhD dengan disertai doktoral tentang ilusi visual gerak saat menutup mata. Ia menggantikan John Watson sebagai supervisor laboratorium hewan. Di bawah kepemimpinannya ini, fungsionalisme Chicago berkembang, mencapai puncak popularitasnya. Kemudian ia mulai mengajar kembali di Chicago pada tahun 1926 hingga 1938, di mana ia mengarahkan laboratorium psikologi eksperimental, dan pada tahun 1926 ia menjabat sebagai Presiden American Psychological Association. Kemudian ia menjadi Profesor Emeritus pada 1938. Harvey Carr sendiri memiliki teori Adaptive Act. Teori Adaptive Act ini merupakan teori tentang kognisi dan memori. Teori ini berpendapat bahwa berbagai proses kognitif yang lebih tinggi memiliki sistem dasar yang sama, yaitu semua pikiran kita, apapun jenis pemikirannya, muncul sebagai akibat fungsi otak yang sama. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa pengetahuan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Contoh dari teori Adaptive Act ini adalah seekor merpati yang belajar mematuk tombol yang menyala untuk mendapatkan makanan. Yang setelah itu Harvey Carr menulis karyanya yang berjudul Psychology, A Student of Mental Activity. William James adalah seorang filsuf dan psikolog Amerika Serikat yang hidup dari tahun 1842 hingga 1910. Ia merupakan salah satu perintis aliran pragmatisme dan fungsionalisme dalam psikologi. James berpendapat bahwa kebenaran harus diuji melalui pengalaman individu dan bahwa kebenaran bersifat subjektif dan selalu berubah. James juga mengembangkan teori tentang psikologi agama dan menganggap pengalaman religius sebagai bagian penting dari psikologi manusia. James juga memperkenalkan konsep kehendak untuk percaya, yang mengatakan bahwa seseorang dapat memilih untuk mempercayai sesuatu tanpa bukti yang cukup jika hal itu memberikan manfaat bagi kehidupannya. James juga berpendapat bahwa manusia hidup di dunia yang terbatas dan bahwa kebutuhan manusia tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh dunia. James juga mengembangkan teori tentang konstruktivisme dalam pendekatan pembelajaran. Dalam aliran fungsionalisme, terdapat salah satu tokoh yang bernama Edward Lee Thorndike. Beliau dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Ayahnya bernama Edward Robert Thorndike dan ibunya bernama Abella Thorndike. Ayahnya merupakan seorang mantan pengacara yang kemudian menjadi pendeta di sebuah gereja Metodis. Edward Lee Thorndike meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Perjalanan hidup Thorndike dimulai pada tahun 1895. Thorndike memperoleh gelar sarjana dari Universitas Wesleyan, Connecticut. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard dalam jurusan bahasa
Fokusnya yaitu pada bahasa Inggris dan Prancis. Selanjutnya, Thorndike juga belajar dari William James di Universitas Harvard sejak tahun 1895 hingga tahun 1897. Setelahnya melanjutkan pendidikan di Universitas Columbia hingga memperoleh gelar doktor filsafat pada tahun 1898. Thorndike utamanya belajar dari James McCann Hall. Thorndike bekerja di Universitas Columbia sejak tahun 1904 dan pensiun pada tahun 1940. Ia menjadi pendidik sekaligus psikolog. Selama bekerja, ia mengembangkan jenis sekolah yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasannya. Thorndike mengeluarkan teori hukum efek, yang mana menyimpulkan bahwa kucing mempelajari solusi teka-teki sangkar melalui trial and error. Umumnya, perilaku yang mengarah pada keadaan yang memuaskan akan diulangi, sedangkan perilaku yang mempertahankan keadaan yang tidak memuaskan tidak akan diulangi. Selanjutnya terdapat teori kecerdasan multifaktor. Teori kecerdasan Thorndike, meskipun bukan yang paling populer saat ini, masih memiliki nilai praktis karena menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai bentuk kemampuan intelektual dalam berpikir. Kontribusi Thorndike dalam psikologi. Thorndike terpilih sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912 dan menjadi salah satu psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science pada tahun 1917. Sekarang ini Thorndike mungkin paling dikenang karena eksperimen hewannya yang terkenal dan karena hukum efeknya. Edward D. Thorndike memiliki banyak sekali karya, namun publikasi terkenal dari karya Thorndike yaitu ada Introduction to the Theory of Mental and Social Measurements yang dikeluarkan pada tahun 1904. Lalu selanjutnya ada The Elements of Psychology dikeluarkan pada tahun 1905. Lalu ada Animal Intelligence yang dikeluarkan pada tahun 1911. Selanjutnya ada Educational Psychology yang dikeluarkan pada tahun 1913. Lalu ada The Measurement of Intelligence yang dikeluarkan pada tahun 1926. Dan yang terakhir adalah The Fundamentals of Learning dan dikeluarkan pada tahun 1932. Tokoh Edward Lee Thorndike memiliki pengaruh besar terhadap psikologi. Ia menjadi pelopor utama bagi perkembangan psikologi modern. Nah, Edward Lee Thorndike terkenal dengan hukum efeknya. Ia juga sering disebut sebagai bapak psikologi pendidikan modern. Lalu penelitian hewannya. Dan yang terakhir yaitu adalah teori belajar coba-coba. F. Granville Stanley Hall adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan psikolog anak dan pendidikan. G. Stanley Hall lahir pada 1 Februari 1844 di Amerika Serikat. Ia mendapatkan gelar sarjana dari Williams College pada tahun 1867 dan kemudian melanjutkan studinya di Jerman, di mana ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Harvard pada tahun 1878 di bawah bimbingan Wilhelm Wundt, seorang psikolog terkemukakan. G. Stanley Hall adalah salah satu pendiri American Psychological Association pada tahun 1892 dan menjadi presiden pertamanya. Ia berperan penting dalam mengorganisir dan memajukan bidang psikologi di Amerika Serikat. Setelah kembali ke Amerika, Hall menjadi profesor di Universitas Johns Hopkins dan kemudian menjadi presiden universitas tersebut. Ia sangat berpengaruh dalam pengembangan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat, yang dipandang sebagai landasan bagi penelitian psikologi eksperimental di negara tersebut. Salah satu kontribusi utama Hall adalah dalam bidang psikologi anak. G. Stanley Hall meninggal dunia pada 24 April 1924 di Amerika Serikat pada usianya yang ke-80 tahun.
Pengaruh-pengaruh besar yang dibawa oleh Emile Durkheim sangat berharga karena meninggalkan teori-teori sosiologis terutama dalam bidang fungsionalisme dan analisis sosialisasi.